Hai guys, jadi hari ini aku mau mukbang dan sekarang aku pengen siap-siap buat filming. Ini aku baru cuci muka, terus aku mau skincarean dulu, terus aku baru makeup. Nah, aku sekarang udah bercuci muka dan aku udah pakai toner, dan sekarang aku pengen pakai serum dari Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening itu baru ngeluarin serum baru guys. Jadi mereka keluarin dua serum, ada yang Acne Serum, terus juga mereka ada yang Brightly Ever After Serum. Jadi aku udah pernah review produk Scarlett sebelumnya yang body lotionnya dan shower scrubnya, dan I love it. Terus waktu mereka keluarin produk mereka yang baru, aku langsung pengen cobain. Jadi untuk produk Scarlett ini isinya 15 ml, dan menurut aku emang cukup banget. Sama biasa serum tuh seginian guys, karena kan dipakai cuma dikit doang, kayak cuma 2-3 tetes doang. Jika dia botolnya kecil kayak gini, jadi gampang dibawa kemana-mana karena nggak gede, nggak bulky gitu, nggak. Terus seperti biasa pasti produknya mereka pasti udah registered by BPOM. Nah, ini tuh dua warnanya beda ya. Jadi kalau misalnya yang ungu ini untuk yang Acne Serum, kalau misalnya yang pink ini untuk yang Brightly Ever After. Nah, ini tuh aku pakainya tuh ganti-gantian ya, kayak tergantung kondisi kulit aku. Kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku lagi acne gitu, aku pakai yang acne. Kalau misalnya aku lagi normal, aku pakai yang Brightly Ever After. Itu serumnya bentuknya kayak gini, mau apply di muka. Jadi ini apply-nya 2-3 tetes aja guys, terus dipijit pelan-pelan ke muka. Jadi teksturnya dia itu kayak air gitu loh, kayak gampang banget nyerap ke muka. Tuh, sekarang udah nyerap. Terus produk Scarlett ini tuh mereka tuh nggak pakai fragrance ya guys. Jadi ini tuh baunya tuh alami aja tuh gitu, dari bahan-bahannya aja gitu. Tapi walaupun orang maunya aroma murni dari bahan-bahannya ini, tapi baunya tuh kayak nggak ngeganggu gitu, nggak kayak baunya nggak enak atau nyengat gitu, enggak. Wanginya tuh kayak netral aja gitu sih menurut aku. Jadi kandungannya kalau untuk yang Acne Serum itu ada tea tree water, ada jeju cantella asiatica, ada vitamin C, salicylic acid, sama licorice extract. Ini tuh bagus-bagus banget ingredientsnya. Kalau misalnya kalian pakai nyari produk untuk yang acne, itu tuh pasti ada tea tree, ada salicylic acid, dan ada cantella asiatica. Itu udah terkenal banget. Nah, kalau aku sendiri, aku udah pakai Acne Serum ini selama 2 minggu karena aku lagi belakangan tuh lagi I don't know why, kayak aku lagi breakout aja gitu, tiba-tiba kayak bisa banyak merah-merah atau banyak kayak beruntusan-beruntusan gitu. Jadi aku pakai yang acne setelah 2 minggu, dan I see the improvement. Kayak aku ngerasa kayak jerawat-jerawat aku tuh udah mulai kempes. Nih tuh aku tuh tinggal bekas-bekasnya aja, kayak merah-merah dikit, tapi udah nggak ada isinya gitu loh guys. Kayak udah kosong gitu nih. Itu semua tuh udah kosong guys. Nah, cara pemakaiannya tuh kalian tuh bisa pakai ini di siang dan malam hari. Terus juga kalian tuh bisa pakainya tuh setelah pakai toner, terus kalian baru pakai serum, terus kalian baru lanjut pakai moisturizer. Nah, semua varian serum Scarlett ini tuh harganya 75.000, mau yang Acne Serum, mau yang Brightly Ever After. Jadi menurut aku super affordable. Untuk serum seharga 75.000 tuh affordable banget, apalagi kandungannya tuh bagus ya guys. Bukan yang kayak kandungan abal-abal gitu, enggak. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik untuk nyobain serum barunya si Scarlett, aku akan kasih linknya semua di bawah, jadi kalian tinggal klik aja terus langsung belanja deh. Sekarang aku mau lanjut makeupan, terus kita mukbang langsung. Hey guys, welcome back with me. And my pajama pants. Oke, jadi hari ini kembali lagi with mukbang dengan Pulen, karena aku udah lama juga nggak mukbang. Dan setiap mukbang pasti ada topik deep kayak girl talk, atau misalnya ya topik-topik yang ya topik aja lah pokoknya. Jadi hari ini aku mau makan Pizza Hut yang big box. Aku pesen yang triple box ini. Dan aku baru sadar kalau misalnya aku tuh belum pernah bikin mukbang pizza. Aku udah bikin Richeese, aku udah bikin KFC, udah bikin Hokben. Oh, aku belum bikin McD. Udah belum sih? McD udah sih, cuman tuh yang dulu banget, kayak 3 tahun yang lalu. Mari kita buka. Wow, jadi ini yang American favorit, yang cheesy bite. Ini favorit aku suka banget American favorit, dan aku suka banget sama cheesy bite. Sama ini saus untuk cheesy bite nya, the best sauce ever. Oke, terus kita angkat, taruh sini. Di sini ada lasanya. Wow. Oke, di sini tadi sosisnya ada 4, cuman diambil 2 biji, sama nggak tahu sama siapa sih, yang ngerasa aja. Terus sini ada lasanya, ada ini nggak tahu apa, kayak baked rice gitu. Ada garlic bread, ada sosis, ada bruschetta, sama chicken bites. Terus yang ini yang pizza manis gitu guys. Aku juga nggak tahu, aku belum pernah makan ini, cuman dapat jadi kayak ya udahlah. Ini kayak pizza, terus dalamnya kayak ada marshmallow, KitKat, Oreo, terus ada cheese-nya gitu kayaknya. Aku sih kayaknya nggak suka ya, karena ini kayak terlalu coklat buat aku nggak gitu suka makan yang coklat-coklat. Without further ado,
Mari kita makan. Oh, kita doa dulu. Oke, wah ini harus pakai sendok ya, tadi kamu nggak ada sendok. Oh, ambil dulu, Mbak. Thanks. Kode aku tersampaikan tanpa aku perlu susah-susah. Aku mau cobain yang bruschetta dulu. Kok dulu tuh aku sering makan bruschetta, cuman aku selalu makannya yang udang. Yang ini katanya bruschetta ayam, tapi kayak isinya tuh kayak 20% ayam, 80% bawang bombay. Oke, aku mau pilih yang agak banyakan ayamnya. Aku. Mana? Oh, berat. Kamu makan garlic breadnya, aku suka banget sama garlic breadnya. Kayak cuma roti biasa sih sebenarnya, cuman aku suka roti. Garlic breadnya dicocol sambal dulu dikit. Ini banyak banget tuh yang triple box ini. Worth it sih menurut aku, karena dapat banyak banget. Harganya 295.000, tapi itu di Gojek. Maksudnya di Gojek tuh mesti di markup ya. Kayaknya kalau misalkan beli langsung pasti lebih murah. Worth it karena dapat pizza 1, terus dapat ini kayak pasta sama nasi 2 ini. Terus perintilan-perintilannya banyak. Terus dapat kayak pizza manis. Aku mau coba ini baked rice gitu. Not bad, cuman ada paprikanya, aku gak suka paprika. Lasanyanya enak pasti, aku suka. Aku dulu sering banget beli lasanyanya Pizza Hut, cuman aku gak tahu sih masih enak atau enggak karena udah lama gak bikin. Mau kasih lihat kalian. Seksi banget lasanyanya. Sebenarnya aku gak boleh makan banyak-banyak karena aku pengen defkal lagi. Karena aku mau wedding bentar lagi dan aku belakangan makan keterlaluan banget dan aku kayaknya naik lagi berat badannya, cuman oke, besok aku mulai diet. I love lasanya. Oke, gue harus mulai, tapi sekali lagi terakhir. Sosis. Ini black pepper sauce ya. Aku gak suka lada hitam juga by the way. Maksudnya gak suka yang kayak sapi lada hitam, ayam lada hitam gitu, kayak terlalu peppery. Jadi kalau misalnya dimasak pakai dikit ya gak apa-apa. Sosisnya ambil aja. Hari ini kita mau ngomongin soal mental health. Ding ding ding. Aku suka banget sama cheesy bite lah. Baru ngomong mental health udah ngomong pizza lagi. Aku suka banget sama sausnya cheesy bite. Dan lucunya ya, cheesy bite Pizza Hut sama cheesy bite PHD itu beda. Yang aku suka tuh cheesy bite Pizza Hut. Kalau yang PHD di dalam cheesy bite itu ada sosisnya. Sedangkan aku gak suka, aku pengennya keju doang. Dan kalau misalnya di PHD nggak dapet saus ini. So, jika misalnya kalian suka cheesy bite, belinya di Pizza Hut, jangan PHD. Oke, ngomongin mental health. Jadi sebenarnya walaupun di Indo itu tuh kurang awareness-nya soal mental health, tapi belakangan tuh udah jauh-jauh lebih mending daripada dulu. Kalau orang zaman dulu depresi dibilang gila, PTSD dibilang gila, punya trauma sesuatu dibilang gila, apa-apa yang menyangkut mental health selalu dibilang dan selalu dikaitkan dengan gila. Tapi sekarang kayaknya karena influencer juga udah mulai aware dan mulai spread awareness, kayaknya followers juga udah mulai aware lah pokoknya soal mental health. Jadi sekarang pun aku jadi lebih comfortable gitu ngomongnya. Aku di sini hari ini cuma pengen ngomongin pengalaman aku aja gitu, mental health aku yang bener-bener kayaknya sepanjang hidup aku selalu struggle. Karena aku tuh orangnya, oke, background, aku itu orangnya super sensitif. Jadi kayaknya bapaknya di sana kayak aku tuh gampang banget sedih, gampang banget marah, kayak gampang banget sakit hati gitu loh. Aku gampang banget sakit lah pokoknya, makanya kayaknya aku udah sering ngomong deh kayaknya di tempat aku kayaknya. Pizza. Gak ada piring ya kamu ya? Thank you. Karena aku orang yang sensitif, jadi aku bakal gampang sedih, bakal gampang sakit hati, bakal gampang stres. Pokoknya semuanya aku gampang banget karena aku selemah itu guys. Bukan lemah kayak so weak. Tapi kayak emang hati aku dan perasaan aku tuh selemah itu, kayak aku sebaper itu. Tapi bukan baper dalam arti kayak ya gitulah ngerti intinya. Dan aku itu grow up di family yang nggak family sih, mama aku sih. Sebenarnya mamaku bukan jahat ngomongnya, cuman dari dulu itu selalu mengajarkan
kalau misalnya ada masalah di keluarga atau di masalah apa, itu tuh jangan pernah kasih tahu orang-orang atau teman-teman. Karena bukan jahat gitu ya, cuman maksudnya kayak mama aku selalu mengajarkan kalau misalnya aib keluarga, masalah lu atau lu punya masalah sama pacar tuh jangan dikasih tahu ke teman, karena teman-teman lu itu suatu hari bisa megang rahasia lu dan apa ya, kayak turn that into senjata untuk nusuk lu gitu. Atau enggak kalau misalnya lu kasih tahu sesuatu yang jelek-jelek soal lu, atau mereka bisa ngejudge lu dan ngomongin dari belakang, sebarin gosip dan lain-lain. Jadi mamaku dari dulu selalu mengajarkan seperti itu. Nah, dari dulu tuh karena diajarin seperti itu, aku tuh jadi orang yang super tertutup. Kayak kalau aku punya masalah, aku nggak pernah cerita sama orang. Bahkan ke teman-teman aku pun kayak ya curhat, paling masalah pacar lah ya, kayak iya coba tuh hari ini tuh lama banget SMS guanya gitu. Tapi aku nggak pernah cerita masalah-masalah yang serius, yang gede gitu, nggak pernah. Karena itu, karena dari kecil diajaran seperti itu, jadi terpatri gitu di otak gue. Terpatri di otak gue. Jadi kayak gue kalau misalnya cerita, gue selalu kayak inget kayak, oh gue nggak boleh, oh gue nggak boleh. Nah, karena itu aku tuh jadi orang tertutup banget, dimana aku tuh bottle my feelings inside. Kayak aku tuh bener-bener kayak nimbun semua perasaan sedih, semua perasaan marah, semua perasaan kecewa tuh semua tuh aku timbun sendiri, aku simpan sendiri, which lama-lama bikin aku depresi. Depresi aku itu lagi parah-parahnya waktu SMA. Ditambah aku ketemu mantan pacarku dulu. Ingat kan kalian yang aku ceritain di mukbang sebelumnya? Dimana mantan aku tuh super abusive. Kayak apa ya, yang aku ceritain ke kalian di mukbang itu tuh cuman gak nyampe 10% sama apa yang dia lakuin ke aku gitu loh. Kalian gak tahu kayak apa yang dia lakuin, karena aku nggak mau cerita semuanya, karena aku juga kayak masih, teman-teman aku tuh masih inner circle dia, kayak ya aku masih keep in contact sama teman-teman SMA aku, which kalau misalnya aku ngomong pasti semua pada kasih tahu dia lah, dan ntar dia aduh kayak ya aku nggak bakal kasih tahu semuanya, karena tuh juga masalah personal banyak banget. Di saat aku ketemu pacar aku yang abusive itu, dia bikin aku sampai dimusuhin satu angkatan. Teman-teman aku belum dimusuhin banget, aku dikenal seperti cewek yang dengan teman-temannya buat pacar. Dulu tuh SMA tuh itu big deal banget loh, ya nggak sih? Kayak dulu kalau misalnya lu punya pacar, terus waktu istirahat tuh pergi sama pacar lu daripada sama teman-teman geng lu, pasti langsung kayak, oh dia lupa sama teman-temannya udah punya pacar, sekarang istirahat dong nggak mau sama teman-temannya. Kan sekarang tuh udah dewasa, dia mikir kayak, oh my god, that was so stupid. Kayak of course gue bakal pilih pacar gue daripada teman-teman gue, ya kan? Kalau misalnya gue mau nikah, gue nikahnya sama pacar gue, bukan sama teman-teman gue nikahnya. Anyway, pokoknya dulu aku akhirnya aku dimusuhin sama semua teman-teman aku, dan aku nggak punya teman. Aku cuma punya dia doang. Karena aku udah nggak punya temen, aku udah nggak bisa cerita sama siapa-siapa, dan aku dimusuhin. Semua orang taunya aku ninggalin teman buat pacar, padahal di balik semua itu pacar aku juga abuse aku. Terus aku juga nggak mau dia cerita sama keluarga, nggak pernah cerita sama orang tua. Ya iyalah, dia bisa dibunuh sama mak gua. Jadi aku benar-benar nggak punya siapa-siapa. Dan karena aku nggak punya siapa-siapa, dan mantan aku tahu waktu itu, makanya dia tuh bisa abuse, karena dia tahu gue tuh nggak punya siapa-siapa, gue cuma punya dia. Jadi dia sering banget ngancem buat ninggalin gue, karena dia tahu gue nggak bakal mau ditinggalin gitu loh. Karena aku mikir dulu, kalau misalnya gue putus sama dia, gue punya siapa? Gue sendiri banget, literally di dunia itu gue sendiri, gue gak punya siapa-siapa lagi. Dari situ aku depres, kayak bisa mikir kayak, apa sih anak SMA bisa depres? Ya bisa. Makanya di sini aku juga mau kasih tahu kalian, kalau misalnya kalian kurang aware soal mental health atau mental illness tuh bisa menyerang siapa aja, umur berapa aja. Jadi jangan pandang kayak, aduh anak SMA apa sih, masalahnya segede apa sih. Jangan ignoran gitu loh, kayak just because you are older doesn't mean that you have bigger problems than them gitu loh. Dan aku tuh disitu lagi banyak banget masalah keluarga, masalah pacar, aku nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, dan aku keep bottling things inside, sampai to the point aku tuh suicidal banget anaknya. Kayak bener-bener kayak tiap hari pikirannya kayak mau mati gitu, kayak ngapain gue hidup, ya gue pengen mati gitu. Aku mulai yang namanya self harm. Jadi tau gak sih, the only thing that is keeping me alive itu, ini bakal gets a little bit religious, tapi the only thing that is keeping me alive itu Tuhan. Kayak literally kalau misalnya gue gak kenal Tuhan waktu itu, gue pasti sekarang udah gak ada bulan-bulan namanya. Kenapa gue gak bunuh diri? Cuman karena gue inget Tuhan gitu loh. Dan gue takut, gue gak mau gue bunuh diri tuh gue masuk neraka.
kayak tiap kali gue megang pisau gue selalu mikirnya kayak nggak bisa Aulin, kayak lu udah sengsara di dunia ini, masa lu setelah mati lu mau sengsara lagi? Makanya sampai bener-bener kayak tiap kali gue mikir kayak oke, hari ini gue mau mati, hari ini gue mau mati, tiap kali gue kayak gue udah pengen mati ya kayak ada Tuhan aja gitu yang remind kayak jangan gue. Dulu aku walaupun aku udah kenal Tuhan ya, maksudnya walaupun aku juga udah anaknya yang kayak kenal Tuhan, udah yang kayak ke gereja, ya religius. Dulu aku salah banget karena aku selalu doa ke Tuhannya bukan Tuhan selesaiin masalah gue atau Tuhan berikan gue kekuatan, tapi gue selalu tiap malam doanya sama gue. Oh my god, this will sound so bad. Tapi tiap malam aku doanya sama Tuhan itu adalah Tuhan, semoga besok gue gak bangun. Tuhan, semoga besok gue udah mati. Tuhan, please take me, kayak Tuhan please lah, kayak gue udah gak punya siapa-siapa di dunia ini, gue cuma punya lu, jadi lu take me aja gitu loh. Gue udah gak mau di dunia ini gitu. Kayak literally, kayak doanya kayak gitu loh. Rasanya enak banget. Walaupun aku sekarang udah 25 tahun, dan itu kejadian waktu aku umur 17-18. Ini masih ABG gitu. Dan walaupun sekarang gue udah I know better now, tapi it was real gitu loh. Kayak apa yang gue alami tuh bener-bener real. Depresi gue tuh real, suicidal thoughts gue tuh real. Itu tuh bukan hal yang kayak dibuat-buat gitu loh, kayak apa sih, kayak anak SMA gitu. I get past that stage. Aku udah melewati fase itu. Gimana cara aku ngelewatin fase itu? Mungkin juga karena aku punya teman kali ya. Aku akhirnya temenan sama Jesslyn dan Vena. Itu sahabat aku sampai sekarang. Kenalnya juga dari, karena kan Vena itu kan dulu juga pacarnya kakaknya mantan aku. Jadi kita tuh kayak iparan gitu dulu. Tapi akhirnya jadi best friend banget. Dan Jesslyn itu adalah mantannya mantan aku. I know, strange banget kan, kayak gue juga sampai sekarang sama Jesslyn kayak gila, lu tuh mantannya mantan gue gitu, kenapa gue bisa sahabatan sama lu? Akhirnya aku kenal mereka, jadi aku punya kekuatan lagi untuk melewati itu gitu. Jadi karena ada yang nemenin aku sekarang ada yang ngingetin aku kalau misalnya aku tuh harus hidup, kalau misalnya aku tuh nggak boleh kayak gini. Untungnya mereka juga anak Tuhan gitu ya, jadi mereka selalu mengingatkan tentang keberadaan Tuhan. Itu juga, tapi bukan sesuatu yang kayak gue ketemu mereka terus gue akhirnya kayak wah oke, gue udah sembuh. Enggak, gue selama bertahun-tahun temenan sama Vena, dia tuh udah berkali-kali nyelamatin gue ke rumah gue karena gue pengen bunuh diri. Setiap gue ada masalah, setiap depresi gue muncul, suicidal thoughts gue muncul, dia pasti langsung selalu ke rumah gue tanpa disuruh, tanpa apapun. Dia pasti langsung ke rumah gue karena dia tahu kalau misalnya gue tinggal sendiri pasti gue lagi megang pisau. Sering banget dia ke rumah gue lihat gue lagi megang pisau, terus dia langsung kayak marah banget sama gue, kesel juga tapi sedih juga. Dan akhirnya dia selalu temenin gue, karena kalau gue nggak temenin pasti gue udah kayak mikirnya kayak oke, gue mau die, gue mau bunuh diri dan lain-lain. Pokoknya tuh pelan-pelan guys, kayak karena ada gue, ada sahabat, karena gue ada teman yang nyemangatin gue, akhirnya gue pelan-pelan apa ya, ngelewatin fase itu gitu loh, fase depresi itu, which is gak sebentar, itu tuh bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang pun, gue udah lama banget gak self harm ya, kayak sampai sekarang pun pikiran itu tetap muncul gitu loh. Kalau misalnya gue lagi ada masalah berat banget, pikiran untuk mati itu tuh masih tetap muncul, kayak ini suatu penyakit gitu loh. Tapi sekarang gue udah nggak pernah self harm lagi, udah bertahun-tahun. I'm a lot better gitu now gitu loh. Dan aku yakin banget banyak banget orang di luar sana yang juga mengalami seperti itu loh. Bukan masalah udah tua atau enggaknya pun, aku yakin banget banyak banget remaja di luar sana yang 13 tahun, karena banyak banget gak sih remaja-remaja 13 tahun, 11 tahun tuh bunuh diri karena aku apa ya, depresi tuh gak mengenal umur gitu loh. Ini ya bagi kalian yang orang tua di luar sana, kalau misalnya ada yang nonton ini, please kalau misalnya anak kalian punya masalah, jangan pernah ngomong kayak cari Tuhan, kayak kok lu doanya kurang banyak, iman lu tuh kurang besar. Menurut aku ya, kenal Tuhan itu nggak menjanjikan kalau misalnya kalian tuh akan bahagia. Kalau kalian religius, kalian tuh imannya besar banget, kalian tuh rajin beribadah, itu nggak menjamin kalau misalnya kalian akan happy 100%. Nggak ada, Tuhan pun tidak menjanjikan seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya orang bunuh diri malah dijudge kayak dia mah kurang kenal Tuhan, dia mah kurang iman, dia tuh mah anak setan. Itu benar-benar bakal bikin down banget perasaan anak kalian. Tapi dengerin masalah dia, karena kebanyakan orang yang pengen bunuh diri tuh alasannya karena mereka tuh nggak punya teman untuk diajak bicara, mereka nggak punya teman, mereka nggak punya wadah untuk menumpahkan keluh kesah mereka. Tapi ya bener banget, kalau misalnya lu punya support system yang sih pengen nangis.
pengen nangis. Nggak, karena itu bener banget kayak kalau lu punya support system yang kuat gitu loh, lu tuh nggak akan bunuh diri gitu loh. Karena gue yakin banget orang itu nggak bakal bunuh diri kalau misalnya mereka punya support system yang kuat. Walaupun mereka depresi, ada yang nemenin, ada yang dengerin, ada yang mau dengerin masalahnya, ada yang bisa berbagi kesakitan gitu. Makanya kayak kalau misalnya kalian punya temen atau misalnya punya keluarga yang kayak depresi atau misalnya suka battling feelings inside gitu tuh, temenin gitu loh, dengerin masalahnya apa gitu. Jangan dibiarin sendiri, karena orang depresi itu, orang yang pengen bunuh diri itu paling nggak boleh sendiri. Karena di saat mereka sendiri itu setan-setan muncul gitu loh. Setan yang kayak, ayo bunuh diri aja, udah ayo ambil pisaunya, udah lu tuh nggak berguna lagi di dunia ini, ngapain, mati aja lebih enak. Iya beneran, itu beneran. Itu di saat lu sendiri justru setan-setan itu muncul. Makanya kalau lu punya support system yang kuat, mereka tuh yang bakal nangkis kayak pikiran-pikiran jelek itu loh. Kayak enggak, lu tuh berharga, lu tuh gak sih, lu tuh dibutuhin di dunia ini, kayak the world needs you, kayak lu nggak boleh pergi, lu masih banyak yang harus lakuin di dunia ini. Itu sih pesan aku kalau misalnya kalian punya sahabat atau keluarga atau apapun yang depresi, atau misalnya kayak mereka tuh nggak punya temen, please temenin dan dengerin apa keluh kesah mereka. Lanjut, aku udah melewati depressed phase itu. Aku juga udah lama putus sama mantan aku, jadi kenyang. Sekarang aku memasuki fase dimana aku kenal yang namanya anxiety. Dan lucunya, anxiety ini dimulai atau nggak makin parah di saat aku mulai YouTube lagi. Karena tiba-tiba banyak yang nonton aku, terus more people love my channel, more people watch me, tapi also juga mengundang more people untuk judge me dan menghujat aku. Di sini aku baru pertama kali kayak aku nemuin ngerasain yang namanya hate comments gitu loh. Karena aku sensitif banget, jadi ternyata kayak shit, sakit juga ya gitu. Kayak sakit juga gitu. aku udah pernah cerita juga sih sebelumnya di Instagram aku, kalau misalnya aku tuh bukannya sombong, aku tuh bukannya kayak nggak mau balas DM kalian, tapi aku sekarang udah nggak pernah buka DM lagi. Karena setiap kali, nggak setiap kali sih, cuman kayak maybe like 70% of the time kalau misalnya aku buka DM request, itu pasti ada aja yang DM yang bikin gue nggak enak gitu loh. Jadi setiap kali aku buka DM, jadi seharian aku moodnya jadi nggak enak gitu. Jadi sekarang aku tuh bener-bener nggak buka DM gitu loh. Kayak kalau misalnya kadang-kadang aja aku kayak lagi pengen banget buka DM, aku buka. Bukannya sombong, nggak mau balasin kalian atau nggak mau baca DM kalian, tapi itu menyangkut mental health aku. Dan aku YouTube itu, aku balasin komen kalian tuh selalu kayak awal-awal video aja kan, kayak baru-baru upload, berapa jam setelah upload aku balas-balasin. Tapi setelah itu aku udah nggak pernah mau baca komen lagi di video aku, karena netizen yang kayak cucut itu tuh datangnya tuh, pokoknya kalau YouTube aku udah uploadnya udah agak lama, aku udah nggak buka lagi. Aku juga pernah cerita sebelumnya di Instagram kalau misalnya kan mentang-mentang aku uploadnya video diet gitu ya, aku jadi di Instagram aku udah nggak pernah. Aku suka banget makan dan aku suka banget masaknya, tapi aku juga jadi jarang banget makan dan masak di Instagram, karena pasti ada aja netizen yang kayak ngomong kayak, kok makannya ini, kok makan ini sih, katanya diet gitu-gitu loh, yang kayak, jadi aku makan sesuatu jadi selalu ngerasa bersalah gitu, karena pasti ada aja netizen yang kayak seakan-akan gue makan atau masak itu tuh kayak seakan-akan tuh gue dosa banget gitu loh. I don't know why, apakah ini cuma diet community aja atau enggak, cuman bro, it's so toxic gitu loh. Let people eat what they want gitu. Jangan selalu ngomongin kayak apa yang mereka makan tuh salah, apa yang mereka makan tuh bikin gendut, apa yang mereka makan itu kayak kalorinya tinggi. It's so toxic, jangan ngelakuin itu, oke? Terus aku juga jadi anxiety karena kayak belakangan tuh aku tuh kan lagi nggak jaga makan banget kan. Aku jadi anxiety, kayak aku mikir kayak, oh my god, gue bakal gendutan nih, dan gue bakal, oh my god, gue kan bikin YouTube soal diet, aduh gue nggak boleh gendut gitu loh. Aku jadi punya pressure sendiri kalau misalnya aku tuh nggak boleh naik berat badan sedikit pun, aku tuh nggak boleh naik, aku bakal harus selalu turun dan aku selalu fit. Aku jadi kayak punya pressure seperti itu gitu loh. Jadi ya pokoknya gitulah. Intinya ini aku juga mau cerita sedikit ya soal pacar aku. Jadi pacar aku ini waktu aku awal ketemu sama dia, aku ngerasa dia itu super close minded banget. Sedangkan aku tuh orangnya open minded banget, jadi kita tuh super nggak, kadang tuh kita suka nggak sependapat gitu loh. Tapi sekarang dia udah jauh lebih berubah gitu loh. Ini, jadi kita balance each other, karena aku tuh open minded banget
dan dia close minded. Jadi karena kita bareng-bareng terus, dia jadi sekarang tuh lebih open minded. Dan aku, karena aku terlalu open minded, sekarang aku dibatasin sama dia. Ngerti gak sih guys? Kayak dibatasin gitu lah open mindednya, jadi nggak terlalu liar gitu kan. Oh, dulu dia itu tuh nggak skeptis sama yang namanya mental health atau mental illness gitu tuh, skeptis banget. Dia tuh ngerasa kayak itu tuh nggak ada gitu, which is understandable. Karena aku ngerasa emang di Indonesia tuh emang jarang banget orang bahas soal ini. Jadi aku ngerti kalau misalnya masih banyak orang yang skeptis sama yang namanya mental health or mental illness. Oh, by the way, dulu waktu aku temenan pun sama Jesslyn, aku tuh bilang aku tuh punya depresi dan aku tuh pengen ke psikolog atau ke psikiater karena I need help. Vena tuh bilang kayak, ngapain tapi ke psikiater, ngapain ke psikolog, lu kan gak gila. Emang itu tuh zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget. Dulu tuh emang kalau misalnya kalian ke psikolog atau ke psikiater tuh namanya lu gila, padahal tuh enggak sama sekali. Kayak kalau misalnya kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian, kayak misalnya kalian punya eating disorder pun, kalian tuh butuh ke psikolog atau psikiater. Kalian depresi, kalian punya anxiety, kalian PTSD, itu tuh harus ke psikolog atau psikiater, seek help, oke? Akhirnya dulu Jesslyn sama aku jelasin ke Vena, gak semua orang yang ke psikiater atau ke psikolog tuh gila. Kalau misalnya punya masalah kayak gue pun, yang kayak gue butuh, kayak gue pengen bunuh diri, gue pengen mati, gue depresi, itu tuh butuh ke psikolog karena I need help. Jadi mulai dari situ pun si Bonbon Vena mulai mengerti gitu loh. Tuh gunanya kalian untuk spread tentang mental illness atau mental health. Jadi kalau misalnya ada kalian dengar teman kalian yang ngerasa kayak, apa sih lo ke sekolah, emang lo gila gitu-gitu, jadi kalian bantu jelasin. Jadi sekarang Vena pun udah mengerti, dan Vena tuh juga udah open minded banget. Jadi waktu pacar aku cerita ke dia, kalau misalnya aku punya masalah ini, aku dulu depresi, aku bunuh diri, dan aku punya masalah gini gitu. Dan aku selalu bilang ke dia, aku pengen ke psikolog, aku pengen ke psikiater, kayak I need help gitu loh. Aku tahu ini nggak normal gitu, apa yang aku rasain, apa yang dalam otak aku tuh nggak normal. Jadi aku pengen banget seek help gitu. Itu waktu awal banget ya pacarnya, pokoknya setahun pertama lah. Ini kayak gitu, kayak ngapain ke sekolah, itu apa ya, sekolah tuh nggak penting, kayak psikiater tuh nggak penting, kayak yang bisa ngebantu tuh diri lu sendiri gitu loh. Ya lu tuh kalau misalnya lu punya pikiran-pikiran negatif dalam otak lu, ya lu lawan pikiran negatif lu dan lain-lain gitu. Nah di situ aku tuh clash banget sama dia, karena menurut aku, misalnya kalian punya temen atau misalnya kalian punya kenalan yang opening up to you, kayak gue tuh punya masalah ini, gue punya mental issues ini, lu tuh nggak boleh mendismiss apa perasaan mereka. Lu tuh nggak boleh kayak itu tuh cuma di otak lu, itu tuh nggak boleh banget guys, beneran. Please, kalau misalnya ada kayak gitu, jangan kayak gitu. Don't dismiss their feelings gitu loh. Apa yang mereka rasain tuh real. Gue bilang gue depresi, itu kan gue yang ngerasain, lu tuh nggak ngerasain gitu loh. Jadi kalian harus dengerin dengan open mind gitu loh, jangan langsung dismiss their feelings kayak, enggak, lu tuh nggak depresi, lu tuh cuma dalam otak lu. Dude, you don't know what they're going through gitu loh. Jadi jangan sembarangan mendiagnosis orang. Kalau misalnya ada yang opening up to you tentang masalah mereka, itu tuh udah takes a lot of courage gitu loh. Mereka tuh udah bener memberanikan diri untuk membuka diri ke lu, kayak gue cerita ke lu, kayak misalnya gue punya masalah ini. Tapi di saat lu shut them down, lu bikin mereka down lagi gitu loh. Karena gue udah susah cerita sama lu tentang masalah gue ini, tapi lu shut me down gitu loh. Kayak lu cuma dismiss kayak, enggak, lu tuh nggak kayak gitu, lu tuh nggak depresi. Bisa bikin trust dia tuh hilang. Akhirnya dia nggak mau cerita lagi sama lo, karena gue tahu kalau misalnya gue cerita sama lo lagi, lo bakal dismiss gue lagi, kayak enggak, masalah lo nggak real. Jadi jangan kayak gitu. Kalau misalkan nonton ini, please jangan kayak gitu. Nah di saat aku cerita sama pacar aku ini, dia bilang kayak gitu, dia juga skeptis sama mental issues, dia skeptis sama psikolog, dia skeptis sama psikiater. Dan aku debat gitu loh, aku bilang lo nggak boleh kayak gitu ke orang. Kalau misalnya orang punya masalah, ya mereka seek help gitu loh. Gue butuh, kayak gue butuh ke psikiater, gue butuh ke psikolog. Debat, akhirnya dia bilang ya udah terserah. Dia bilang terserah, kalau misalnya lo mau ke psikolog ya nggak apa-apa, gue anterin. Cuman menurut gue itu tuh semua tuh cuma dalam otak lo gitu, lo tuh bisa battle ini sendiri. Akhirnya yaudah tuh udah berjalan dengan lama. Belakangan doi doi yang dulu ngatain gue dan dia dismiss mental health gue, doi juga ngalamin yang namanya gangguan anxiety. Oke guys, kamera gue udah mati, jadi gue persingkat aja. Jadi belakangan doi ini didiagnosa beberapa dokter, udah berapa dokter? 3 dokter? 4 dokter. Kalau dia didiagnosa dengan gangguan kecemasan, anxiety. Dan aku ngomong ke dia, kan dia disuruh sama dokter ke psikiater, disuruh ke psikolog. Aku bilang, ngapain ke psikiater? Ngapain ke psikolog? Kan itu cuma dalam pikiran lo. Dan sekarang dia baru ngerti kalau misalnya lu tuh nggak boleh dismiss
mental health seseorang. Kalau misalnya ada orang yang ngomong gue punya masalah ini, berarti itu real gitu loh. Jangan kayak ngomong kayak psikiater itu tuh nggak benar kalau misalnya itu tuh cuman dalam pikiran lo. Kalau misalnya kalian ngerasain sendiri, kan ngalamin sendiri, kan baru nggak tahu rasanya kayak oh shit, ternyata ini real, dan ternyata tuh nggak enak ya digituin sama orang. Akhirnya fianceku ini, tunanganku ini yang dulu skeptis juga akhirnya ngerasain sendiri. Dan aku juga mau bilang kalian jangan gituin ke orang, jangan gituin orang yang opening up soal mental health mereka. Karena di saat kalian kayak dismiss their feelings, kalau misalnya suatu hari kalian yang kena, kalian tuh pasti nggak enak banget rasanya. Dan kalian baru nyadar gitu loh, kayak oh shit, mestinya dulu gue nggak boleh gituin dia ya, sekarang gue yang ngalamin gitu. Aku sih cuma ngomong kayak mental health is very important. Kalau misalnya kalian masih kurang tahu atau kurang paham soal mental health or mental illness, please research more. Karena banyak banget video di luar sana, banyak banget di Google, jadi kalian bisa research lagi. Oke guys, ternyata kamera aku mati, jadi aku ngomong aja di sini. Jadi don't forget untuk check on your friends, check on your loved ones. Siapa yang tahu kalau misalnya ternyata tuh mereka lagi butuh kalian, mereka lagi butuh support system. Jadi don't forget to check on them, okay? Thank you guys so much for watching. I love you guys so much. I hope you guys are healthy out there, kayak physically and mentally happy. Karena walaupun physical health itu important, tapi mental health itu jauh lebih important. Karena walaupun kadang tuh fisik kalian nggak sakit, tapi fisik kalian bisa jadi sakit kalau misalnya mental kalian itu sakit. Oke? Okay? Thank you guys for watching. I love you guys so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!